Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Monggo saderenge kita lanjutaken ngaji kita awali dengan baca Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam kesulitan di antara kita, keluarga kita diberikan kemudahan oleh Allah. Yang sakit-sakit di antara keluarga kita, saudara-saudara kita, para jamaah Masjid Al-Hidayah diberikan kesabaran dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajmain wa ila hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini maqalah yang ke-8 nggih. Al-maqalatus saminatu. Maqalah yang ke-8. An jumhuril ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Dari jumhur ulama itu mayoritas ulama, dari banyak ulama. Banyak para ulama yang meriwayatkan ini, yang menyampaikan makalah ini. Annallaha ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akroma nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, telah memuliakan nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karomatin, dengan 5 kemuliaan. Allah telah memuliakan Rasulullah Muhammad SAW itu dengan 5 kemuliaan, kata para ulama. Akramahu bil ismi. Yang pertama, Allah telah memuliakan Nabi dengan namanya. Wal jismi, dan dengan fisiknya, dengan jasadnya, maksudnya fisiknya Nabi. Allah memuliakan namanya, sudah dimuliakan. Fisiknya Nabi dimuliakan. Wal atoi, dan pemberian, dimuliakan Rasulullah dengan pemberian. Wal khotoi, dan kesalahan. Jadi Nabi itu berbuat salah pun itu dimuliakan oleh Allah. Warridho, dan ridho, dan keridoan. Ini 5 hal yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dimuliakan dalam 5 hal ini. Yang pertama, namanya itu sudah dimuliakan, namanya dimuliakan, jasmaninya, fisiknya Nabi dimuliakan, dengan pemberian Allah dimuliakan, dengan kesalahan. Jadi kesalahan Nabi itu juga termasuk bentuk dari Allah memuliakan Nabi. Karena yang dilakukan Nabi itu nanti jadi
profil, jadi pedoman yang nanti akan dijadikan sebagai uswah, teladan. Jadi Nabi pun pernah salah, tapi bedanya kalau ada kesalahan oleh Allah langsung diingatkan. Dan itu sebagai uswah juga, pelajaran bagi umatnya. Kemudian dengan ridhonya Allah. Amal ismu, adapun dengan namanya, Allah memuliakan dengan namanya, nama Rasulullah. Kemuliaan Nabi dengan nama Muhammad itu. Fanadahu birrisalati. Allah selalu memanggil Nabi, kalau memanggil Nabi itu dengan jabatannya. Nabi itu dipanggil, kalau Allah menceritakan, menyebut di dalam Al-Quran itu dipanggil dengan jabatannya. Beda dengan Allah memanggil nabi-nabi yang lain. Kalau nabi yang lain, ya Nuh, wahai Nuh, ya Ibrahim, langsung. Tapi kalau Nabi Muhammad itu dimuliakan oleh Allah, gak pernah dipanggil dengan namanya langsung. Kama nada jami'al anbiya, sebagaimana Allah telah memanggil para nabi-nabinya. Mislu Adamu wa Nuhu wa Ibrahim wa ghairuhum. Seperti di dalam Al-Quran Allah kalau manggil misalnya ya Ibrahim, ya Nuh, ya Musa. Tapi kalau Nabi Muhammad itu dengan jabatannya, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaik, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, wahai Muhammad, tidak wahai Muhammad tapi wahai rasul, wahai Rasulullah maksudnya, wahai sang utusan, nah gitu. Ini ketika wahyu diturunkan. Adapun, nah ini, kalau Allah itu sudah berhadapan dengan Nabi, amma waqtal mukafahati, faqala ta'ala li nabiyyihi lailatal mi'raj ya Muhammad. Nah, kalau ketemu dipanggil Nabi itu menghadap kepada Allah, itu baru Allah memanggil langsung, Muhammad. Kalau di hadapan Allah. Seperti ketika peristiwa Isra Mi'raj itu Allah memanggil Nabi, didatangkan ke Sidratul Muntaha. Di situ Allah memanggil ya Muhammad sal tu'tihi, mintalah kamu maka kamu akan diberikan permintaanmu. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau Allah memanggil namanya atau memberitakan pasti Muhammadur Rasulullah, gandeng dengan jabatannya Rasulullah. Wa ammal jismu, adapun Allah memuliakan Nabi dengan jasmaninya, itu faidada'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an fa'ajabahu binafsihi anhu walam yaf'al dzalika lisairil anbiya'i. Wa amal jasa jismu, adapun Allah memuliakan dengan jasmaninya itu fa'idada'an nabi, apabila idza da'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam syai'an, jika Allah idza da'a, jika berdoa Nabi, siapa an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syai'an, meminta sesuatu. Jadi kalau Nabi Muhammad berdoa meminta sesuatu, fa ajaba huwa binafsihi,
Fa'ajaba, maka Allah mengijabah, Allah menjawab binafsihi, dengan zatnya sendiri. Walam yaf'al dzalika lisairil anbiya, dan itu tidak dilakukan oleh Allah kepada nabi-nabi yang lain. Jadi kalau nabi berdoa itu dijawab langsung oleh Allah. Ini Allah memuliakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dicontohkan dalam penjelasannya ini, wa dzalika annahu sallallahu alaihi wasallam radda aina qatada ba'da an saqatat ila khaddiha wa nahwa dzalika. Nah, contoh dakwanya, doanya Nabi itu, doanya Nabi ketika meminta agar matanya Qatada, ada seorang sahabat namanya Qatada, itu matanya ini lepas karena penyakit atau karena mungkin dalam satu peperangan, kurang jelas, ini matanya ini lepas ya, mungkin keluarlah bola matanya. Kemudian didoakan oleh Nabi, ditempelkan oleh Nabi, kembali diusap dengan tangannya, maka kemudian itu kembali, mata itu sembuh dan sehat seperti semula. Itu dengan fisiknya Nabi yang disentuh oleh Nabi, sehingga itu pun menjadi diijabahnya doa. Jadi dengan diusapnya tangan Nabi itu kemudian yang sakit jadi sembuh. Jadi itu fisiknya Nabi itu sudah membawa kemuliaan tersendiri. Bahkan kalau dalam kisah-kisah sufi itu ya, ketika Nabi sudah wafat itu ada seorang ulama penyair yang kemudian terkenal kalau di Indonesia dengan Qasidah Burdah Al-Busiri. Imam Al-Busiri itu sakit lumpuh, sakit sudah stroke lah, sudah berbulan-bulan stroke. Beliau ini seorang ulama penyair ya, ahli membuat syair. Lah beliau ini rindu kepada Rasulullah, kepingin membuat syair yang di situ kan sholawat lah, memuji-muji Rasulullah. Nah, singkat cerita beliau kepingin bermimpi ketemu Rasulullah. Akhirnya beliau benar didatangi, mimpi ketemu Rasulullah. Dalam mimpi itu dia menyampaikan ingin minta izin untuk membuat qasidah, syair, sholawat memuji Rasulullah. Kemudian diizini oleh Nabi. Sudah beliau bangun, kemudian mulai nulis syair-syair itu, dan setelah selesai beliau kepingin lagi ketemu, nanti mau dipersembahkan, ingin dibaca di hadapan Rasulullah. Nah, ini qasidah burda yang sering kita baca, amin tadakuri jironim bihi salami bidhi salami mazastadam anjaro mimuklatim bidami, seterusnya. Akhirnya ketemu, didatangi lagi oleh Nabi, ketemu dengan Nabi. Akhirnya dia minta diizinkan untuk membaca karyanya itu, dibaca di depan Rasulullah. Setelah dibaca, Nabi tersenyum, Nabi senang, kelihatan senang, tersenyum, kemudian diusap badannya. Al-Busiri ini yang sakit kakinya lumpuh tadi, stroke, itu diusap. Pagi bangun sembuh. Karena itu kemudian diyakini orang yang baca qasidah burdah ini, burdah Al-Busiri itu diantaranya adalah untuk pengobatan, kemudian dikenalnya. Nah, kemudian menjadi terkenal padahal dia sakit ini. Ulama ini nggak pernah dipublikasikan. Nah, ternyata ada seorang wali
pemuda, tapi dia ahli kasyaf. Dia ya wali ya juga. Tahu apa yang nggak diketahui kebanyakan orang. Dia mencari orang yang ada dalam mimpinya. Ya sama, orang ini mimpi ketemu Rasulullah. Dia datang minta izin kepada siapa tadi, Imam Al-Busiri, minta izin menulis syairnya yang beliau baca di depan Rasulullah. Dia kaget tuh, kamu kok tahu saya punya syair gitu ya. Ya semalam tadi saya itu melihat ada orang yang membacakan syair di depan Rasulullah, berarti dia ya tahu, dalam mimpinya itu nyambung. Dan itu saya lihat kok jenengan ini, dan minta izin untuk bisa disebarkan lah. Karena itu kemudian syair qasidah burda itu sangat dikenal sampai hari ini, sampai sering kita baca, bahkan di mana-mana di seluruh dunia yang pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah senang sholawatan pasti kenal qasidah burda Al-Busiri itu. Jadi fisiknya Nabi itu dimuliakan oleh Allah. Berikutnya wa ammal jismu, niki wa ammal ata'u, adapun dengan pemberian, Nabi dimuliakan oleh Allah dengan pemberian. Wa ammal ata'u fa'atohu bila su'alin, Allah memberikan pemberiannya, anugerahnya kepada Nabi tanpa diminta oleh Rasulullah. Misalnya apa? Misalnya di dalam Al-Quran Allah berfirman, sudah mengumumkan kepada Nabi Muhammad, inna a'toinaka al-kautsar, hai Muhammad sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, telaga Kautsar. Walaupun banyak yang menafsirkan itu diterjemahkan nikmat yang sangat banyak, gitu aja, al-Kautsar. Tapi mayoritas ahli tafsir itu bahwa Nabi itu diberikan oleh Allah telaga di surga namanya Al-Kautsar, yang kalau orang minum di situ tidak akan pernah haus lagi, yang kelazatannya, kenikmatan airnya itu tidak pernah terbayangkan. Ini seperti ya surga itu sendiri, tidak pernah la ainun ro'at wala udunun sami'at wala khotoro ala qalbil bashar. Keindahannya tidak pernah terbayangkan, tidak pernah terfikirkan. Kemudian juga misalnya Al-Quran Allah memberikan wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Jadi Allah itu sudah memberikan nikmat kepada Nabi Muhammad tanpa diminta oleh Nabi. Nah ini Allah memuliakan dengan pemberian. Nabi tidak pernah memintanya, tapi sudah disiapkan pemberian Allah, yaitu Al-Kautsar misalnya. Kemudian Allah juga sudah memberikan ridhonya. Wa ammal khoto'u, adapun Rasulullah dimuliakan oleh Allah dengan khoto', kesalahan. Itu fadzakara al-afwa qabla dzambihi. Allah sudah memberikan maafnya, ampunannya. Allah sudah memaafkan Rasulullah sebelum Nabi itu melakukannya. Misalnya qala haitsu qala afallahu anka, yaitu misalnya doa yang diajarkan Nabi kan, kalau misalnya ada orang berbuat kesalahan atau yang disampaikan itu kemudian didoakan, Nabi mengajarkan semoga Allah memaafkan kamu, afallahu anka, gitu ya.
Nabi mengajarkan ini, afallahu angka, semoga Allah mengajarkan, memaafkanmu. Wa ammar ridho, adapun dengan ridho, Allah memuliakan Nabi dengan ridhonya. Falam yuraddu alaihi fidyatuhu wala sodaqatuhu. Allah tidak akan menolak, tidak pernah menolak tebusannya Nabi, wala sodaqatuhu, dan sodakonya Nabi, wala nafakotuhu, dan yang dinafkahkan oleh Nabi. Maksudnya apa? Nabi itu kalau menebus termasuk untuk umatnya itu diterima oleh Allah. Misalnya Nabi itu berkorban untuk umatnya, itu diterima. Dan makanya orang-orang yang kita panjenengan misalnya tidak mampu untuk berkorban, yang tidak mampu itu sudah dikorbankan oleh Nabi, maka doa kalau menyembelih kurban Nabi itu dulu, Allahumma taqabbal hadi udhiyatu Muhammadin wa ummatu Muhammadin. Ya Allah, terimalah ini kurbannya Muhammad dan umat Muhammad. Tuh. Jadi itu diterima oleh Allah. Jadi umatnya Nabi itu enak. Yang nggak bisa kurban karena nggak mampu berkorban itu sudah dikorbankan dulu oleh Nabi. Fidyahnya Nabi, tebusan yang diberikan oleh Nabi diterima oleh Allah. Contoh dalam kasus sahabat yang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan ini kan, sahabat ini miskin. Kemudian lapor kepada Nabi, Nabi celaka Nabi. Ada apa? Tadi siang itu saya melakukan hubungan suami istri, dengan istrinya kumpul. Kemudian oleh Nabi, ya sudah kalau begitu kamu harus membayar fidyah. Berapa fidyahnya? Itu puasa 2 bulan berturut-turut. Dia jawab, waduh ya tidak kuat Nabi, ini puasa sehari aja sudah sulit dikendalikan. Kecolongan ini, nggak tahan ini. Apalagi 2 bulan terus menerus, waduh bisa semaput Nabi. Akhirnya ya sudah, kalau tidak mampu kamu memberi makan 60 orang miskin kan, kalau 2 bulan kan sehari memberi makan 1 orang miskin, 60 orang miskin. Jangankan beri 60 orang miskin, ini beri makan keluarga sendiri aja nih berat Nabi ini. Gak mampu. Gak mampu juga, waduh. Gak mampu ya sekalian pola. Akhirnya oleh Nabi diberi itu. Sudah kalau begitu ini diberikan sembako. Berikan ini kepada orang 60 orang itu yang akan harus diberikan fidyahnya tadi itu. Beri makan 60 orang. Nah ini di kampung ini yang paling miskin ya saya Nabi, keluarga saya. Aduh parahnya nih. Miskin. Kakean pola ya gini. Bayar fidyah gak mampu. Tapi oleh Nabi ya tersenyum aja Nabi itu. Nah untungnya kan lugu mengaku tadi kepada Nabi. Ya sudah, ini kamu pulang, berikan ini nafkahkan kepada keluargamu, anak-anakmu. Jadi dia sudah ngelanggarnya itu, sudah ditebus dosanya, dia dapat bonus sembako masih Anda ini. Fidyahnya untuk umatnya itu diterima kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini menurut para ulama tadi, jadi ini bukan hadis, ini analisa jumhur para ulama itu yang menyimpulkan bahwa Nabi itu dimuliakan dengan 5 karomat tadi. 1 namanya, fisiknya Nabi, kemudian pemberiannya Nabi, ridho tadi Nabi, ridhonya Allah berikan kepada Nabi. Jadi ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah tidak diberikan kepada sairul anbiya, nabi-nabi yang lain.
Wal maqalatut tasiatu, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaat.